Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Hosiana Evita Situmorang, ekonomis dari Panin Sekuritas. Ya, Mbak Hosiana, mungkin di segmen ini bisa disampaikan ini saham-saham jagoan dari Panin Sekuritas untuk para investor maupun traders dalam perdagangan hari ini. Apa saja? Ya, jadi kita lihat sih seiring dengan pemulihan ekonomi, kalau kita lihat kan kalau di domestik sebenarnya kan nanti terkait dengan PPKM tadi udah disampaikan ya, kalau kuartal 3 itu cenderung memang akan ada sedikit perlambatan, tapi sebenarnya secara overall nanti kuartal 4 udah bisa rebound lagi. Nah, harusnya sih kalau kita lihat sektor perbankan ini masih cukup prospektif dan juga profitable ya. Dan juga kalau kita lihat satu lagi adalah di sektor komoditas, khususnya kalau kita lihat ada pilihannya di CPO, karena kan seiring dengan konsumsi masyarakat yang juga kemungkinan akan meningkat, harusnya nanti demand-nya juga akan mengalami peningkatan ya, walaupun memang kalau kita lihat musim lebaran itu udah lewat ya, tapi kan kita akan menyongsong nanti akhir tahun ya, dimana kalau kita lihat kan momentumnya masih pas. Begitu juga kalau kita lihat untuk dari sektor pertambangan seperti salah satunya TINS ya, karena kalau kita lihat kan sebenarnya permintaan dari China dan juga di global untuk ekspor Indonesia dari sisi besi baja itu juga mengalami peningkatan ya, jadi harusnya sih kita bilang bagus sih. Baik, dari komoditas Anda merekomendasikan ada TINS, kemudian perkebunannya LSIP nih. Bagaimana peluang the best entry dan kemudian cuan yang bisa didapatkan oleh investor? Ya, jadi kalau kita lihat memang di LSIP ini di dalam jangka pendek ya, karena kalau kita lihat sih kalau kita mau langsung optimis ke jangka panjang, mungkin nanti tantangannya tadi kemungkinan nanti di akhir September atau di awal Oktober ya, tadi terkait dengan rilis earnings. Tapi sebenarnya kalau di jangka pendek ini bisa ya mendekati kurang lebih di 1.400 untuk si LSIP-nya, TINS-nya kurang lebih di kisaran 1.700 resistennya ya, kalau misalnya kita mau perlahan nanti cicil mulai beli dari sekarang ataupun nanti ketika terjadi koreksi pada IHSG. Ya, TINS hari ini sedang melemah 0,66% di 1495. Apakah bisa kita masuk saja begitu di tengah pelemahan secara bertahap, Mbak? Bisa sih, maksudnya kayak perlahan gitu sih, maksudnya dicicil beli aja, karena kan kalau kita lihat IHSG kan secara overall juga masih akan konsolidasi ya, jadi emang bagusnya emang cicil beli karena harganya juga masih pergerakannya masih di rentang yang di bawah. Oke, itu dia untuk LSIP, kemudian TINS yang direkomendasikan. Kemudian ada dua sektor perbankan big caps yang Anda jagokan, ada BBRI, kemudian BBCA. Iya, sebenarnya kalau kita lihat kan nanti kalau BBRI memang ini kan terkait dengan dia right issue ya. Tapi secara overall kalau kita lihat sendiri nanti right issue ini kan menambah dari jumlah stoknya dia, dan juga kalau kita lihat kan seiring pemulihan ekonomi UMKM ini kan juga harusnya juga bisa recovery ya. Dan juga kalau kita lihat kan secara kinerja dan juga dari sisi NPL sendiri kan sebenarnya perbankan Indonesia masih cukup aman. Begitu juga kalau kita lihat untuk NPL-nya BRI. Nah, jadi dengan pemulihan ekonomi juga harapannya nanti likuiditas juga tinggi, masyarakat juga spending, akhirnya UMKM juga diharapkan juga akan meningkat. Karena kalau kita lihat kan sebenarnya ditambah dukungan dari pemerintah ya terkait dengan PCR test yang lebih murah, harusnya juga bisa meningkatkan sisi mobilitas masyarakat gitu kan. Nah, jadi akibatnya kalau kita lihat sih akan ada spillover yang positif ke sektor UMKM. Baik, tapi kalau kita cermati dari Bank BRI kemudian BBCA, peluang-peluang dari potensial upside yang dicapai ini lebih kepada untuk short term trading atau medium to long? Sebenarnya sih kalau investornya emang punya dana lebih dan juga emang sabar menunggu sih, sebenarnya kalau kita lihat better nanti ketika di ini ya, ketika udah di akhir window dressing, karena kalau kita lihat sih memang tantangannya nanti di akhir tahun itu memang ada dari tapering gitu ya. Tapi sih kalau kita sih cukup optimis ya, maksudnya karena di saat momen sekarang aja ketika tapering kemarin menanti kabarnya terkait dengan pertemuan Jackson Hole Bank Sentral di US itu kalau kita lihat bursa kita cukup relatif solid ya. Betul. Dan juga bahkan kita masih tetap bisa di zona 6.100 gitu. Nah, berarti nanti ketika tapering sendiri kalau dari sisi ekonomi melihatnya sebenarnya nilai tukar rupiah itu sangat bisa dijaga oleh Bank Indonesia, karena dari sisi kebutuhan akan US dollar itu sudah diredam dari penerapan local currency settlement dengan beberapa bank sentral ya, seperti salah satunya China, dan juga kalau kita lihat nanti akan dengan bank sentral utama sebagai mitra dagang dan juga sumber investasi Indonesia. Jadi harusnya ketergantungan terhadap US dollar juga akan diredam. Kemudian nanti juga kalau kita lihat cadangan devisa yang cukup tinggi, nanti kita di hari ini ya di jam 10 kurang lebih ada cadangan devisa, dan kita juga optimis itu bisa untuk mengintervensi pergerakan nilai tukar rupiah. Dan terkait dengan outflow, kalau kita lihat sekarang kan investor di global juga likuiditasnya cukup tinggi, dan juga Indonesia kalau dari sisi rating dan juga utang pemerintah kita masih cukup paling solid ya dibandingkan peers gitu ya. Walaupun ratingnya seperti Malaysia dan Thailand lebih tinggi, tapi kalau untuk attractiveness terhadap yield dan juga dari sisi fundamental kita masih lebih baik gitu. Jadi kita optimis juga inflow investor asing itu masih tetap berlanjut.
Baik, jadi kalau kita lihat dari sisi strategi tadi kan sempat Anda sebutkan buy on weakness bisa menjadi pilihan yang tepat dengan kondisi market saat ini. Apakah juga saham-saham pilihan Anda kita mengambil posisinya di harga-harga support? Iya sih, jadi intinya sih kalau kita lihat ISG ini kan cenderung akan menguat terbatas juga kalau hari ini, dan kalau melemah juga akan bertahap gitu, kalaupun dia nanti akan balik ke level kisaran 6.100 gitu ya. Tapi kalau kita lihat sih ya tadi cermatnya emang yang fundamentalnya masih relatif baik, karena kan kalau kita lihat di posisi saat ini tadi ada ketidakpastian terhadap rilis earnings kan nanti di kuartal 3 nanti, karena pertumbuhan ekonomi kemungkinan memang akan melambat gitu. Oke, itu dia saham-saham pilihannya ya. Iya betul. Ya, silakan dilanjutkan. Iya, jadi kalau kita lihat kan kita bisa ambil posisi untuk yang di sektor defensif ataupun cyclical. Nah, jadi kalau kita lihat kan kita tadi udah tawarkan ada 4 pilihan ya. Itu kan sebenarnya mewakili dari saham yang sifatnya defensif, yaitu saham-saham big caps. Dan sedangkan kalau cyclicalnya kita bisa melihat ke sektor komoditi ya. Walaupun memang komoditi ini juga akan cenderung ada terpengaruh nanti akibat tapering gitu terhadap pergerakan nilai tukar. Nah, tapi balik lagi kalau nanti nilai tukarnya bisa dijaga oleh bank sentral dan kita juga optimis harusnya juga cukup stabil, ya harusnya juga seiring dengan tadi reopening ekonomi di global dan juga di domestik, kita akan mendorong dari peningkatan harga komoditas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tools dari beberapa institusi ini masih cukup optimis gitu Pak terkait dengan komoditas gitu sih. Jadi kita bisa menangkap dari sisi cyclicalnya. Oke, saya sampaikan dulu terkait dengan saham-saham yang masuk dalam pilihan para investor. Kita lihat top gainer hari ini ada BBRI, Antam, kemudian Pegas dan MCOL yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Adapun top loser ada Arto, Indofood, Wijaya Karya dan Waskita yang hari ini nampaknya sudah mulai terkena aksi profit taking seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Hosiana. Baik, Mbak Hosiana, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan dan juga analisisnya, semoga bermanfaat bagi para investor trader tentunya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Mbak Hosiana dan stay healthy. Ya, thank you. Baik, pemirsa yang beranjak dari tempat Anda, karena di segmen berikutnya masih akan kembali sejumlah informasi menarik lainnya yang akan disampaikan oleh rekan Fajar Wayong dan Prisa Sembodato.